Tentunya terima kasih untuk rekan-rekan media. Ya. Selamat siang. Kita lihat klausal dulu ya. Dulu sudah pernah juga saya jabarkan tentang masalah harta gono gini ya. Kalau Sandra mengatakan bahwa dia selama ini sudah hidup mandiri, berusaha sendiri dengan bisnisnya Iya. dan kebetulan dia itu adalah juga seorang artis lah ya. Iya. Sah-sah saja, mungkin aja ada hasil dari dunia keartisannya yang kemudian diakumulasikan ke dunia bisnis. Itu saya rasa menurut hemat saya itu ya sah-sah saja. Nah sekarang yang jadi pokok permasalahan setelah dia menikah dengan Harvey Muiz kan gitu. Ya. Kan di awal dikatakan bahwa ada sudah perjanjian kedua belah pihak pisah harta. Ya. Pisah harta dalam artian bahwa harta yang didapat oleh Sandra Dewi ketika dia masih seorang dan mandiri melakukan usaha dan bisnisnya, kemudian harta yang dimiliki oleh Harvey. Yang jadi pokok permasalahan begini, kemudian di dalam kehidupan mereka berumah tangga, hasil untuk kehidupan sehari-hari itu dari mana? Kalau memang pisah harta, siapa yang membiayai? Apakah Sandra Dewi? Apakah Harvey? Nah ini yang jadi pertanyaan kita kan gitu. Pernah juga saya lihat disebutkan bahwa setiap kebutuhan rumah tangga itu melalui asistennya. Yang menjadi masalah ya, apakah benar bahwa itu melalui asistennya untuk menghidupi rumah tangga tanpa peran serta daripada Sandra Dewi? Ya. Dan selama 8 tahun lagi, Bang. Nah, selama 8 tahun mereka berumah tangga bahwa dia tidak tahu menahu dan tidak mau dinafkahi secara lahir. Secara ilmu logika itu kan impossible. Ya. Masa iya sih saya menikahi seorang wanita kemudian hanya memberikan nafkah batin, nafkah lahirnya tidak. Enak banget tuh laki-laki. Nah, kemudian kemana semua harta daripada Harvey ini? Masa sih yang namanya Sandra Dewi tidak mengerti, mengetahui, memahami berapa akumulasi daripada Harvey selama bekerja? Kita lihat akumulasinya dulu. Berapa miliar harta daripada Harvey? Berapa miliar aset-aset yang ada berupa mobil, tanah, dan lain sebagainya. Kita dudukkan kepada posisi pekerjaan dia dengan penghasilan per bulannya. Layak atau tidak? Nah, ini kan perlu diteliti oleh pihak kejaksaan juga. Ya. Kan itu sehingga balance gak antara penghasilan Harvey dengan jumlah harta yang dia miliki. Kalau menurut hemat saya ya, yang namanya Sandra Dewi kayaknya unlogika menurut saya kalau dia tidak mengerti, mengetahui, memahami hartanya Harvey Muiz. Suami loh. Masa dia nggak ngerti suami itu kemana hartanya? Yang jadi pokok permasalahan, apakah dia tidak tahu menahu atau pura-pura tidak tahu atau tidak mau peduli dengan apa yang dihasilkan oleh Harvey? Itu urusan masing-masing pribadi. Itu saya nggak ngerti. Tapi hemat kita secara logika sebagai orang yang betul-betul pernah berumah tangga, suatu hal yang amat-amat impossible, suatu hal yang janggal. Itu kira-kira menurut hemat saya begitu ya. Ya, oke. Bang, di sini juga dilaporkan bahwa bahwa Sandra Dewi tidak pernah menerima transferan sedikit pun. Jadi Harvey itu selama ini mentransfer melalui asistennya, ya kan? Nah, kalau menurut hemat Abang gimana nih, Bang? Ya tadi kan saya sudah sampaikan bahwa menurut saya itu ya unlogika lah gitu. Masih sih seorang istri nggak pernah dinafkahi oleh sang suami dan menolak untuk diberikan nafkah itu dan menolak untuk ditransfer selama berumah tangga. Coba tolong dipikirin masing-masing lah, masuk di akal nggak? Nah inilah kejelian daripada penyidik kejaksaan itu kan? Untuk menelaah, meneliti sejauh mana sih hubungan harta gono gini mereka ini. Nah, ini yang perlu diteliti. Nah ada satu lagi yang perlu diketahui, nanti tentunya nanti akan bermuara kepada TPPU, kejelian jaksa dalam dakwaannya, kejelian daripada hakim untuk mencari tahu sampai kedalaman daripada harta mereka. Contoh seperti ini, apakah Sandra Dewi
selama berumah tangga tidak berkembang di harta dia? Apa stagnan? Nah, kalau berkembang, dari mana hasilnya? Apakah hasilnya dari Harvey atau hasil dia pribadi? Nah, sekarang kita teliti lagi. Kalau seandainya itu hasil dari Sandra Dewi, berapa akumulasi pengembangan daripada hartanya? Layak nggak dengan pekerjaan yang digeluti itu? Signifikan nggak? Gitu. Nah, ini nanti peran serta daripada saksi-saksi yang ditanyakan oleh hakim termasuk asistennya. Karena kalau seandainya nanti menerobos kepada transferan yang dibilang tidak diketahuinya, ada saya ketahui itu transferan kalau nggak salah 3 miliar. Ya, 3 miliar benar Bang. Nah, itu kemana? Apa dia ketahui atau tidak? Nah, gitu. Kemudian selama perjalanan hidup mereka membeli sesuatu di dalam rumah tangga mereka itu apakah mobil, apakah apa itu apa tidak diketahui oleh Sandra Dewi. Nah, ini yang saya minta juga kita harapkan bahwa hakim jeli untuk mengarahkan ini kepada pembuktian terbalik dan menelaah kembali harta gonogini mereka nanti diarahkan kepada TPPU. Kalau memang terbukti nanti memang hasil lidik atau pemeriksaan di pengadilan nanti ternyata mereka itu tidak bisa membuktikan harta yang mereka miliki berasal dari mana, ya sita aset, ya munculkan TPPU. Sandra Dewi harus diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia alami, dia rasakan selama berumah tangga dengan Harvey, khususnya di bidang aliran dana yang berasal dari Harvey. Apakah langsung ke Sandra Dewi melalui asistennya, itu nanti teliti oleh pihak kehakiman, khususnya hakim yang akan memproses di pengadilan. Tentunya dakwaan jaksa itu harus mengikat menohok kepada pokok permasalahan itu. Kira-kira gitu ya. Oke. Bang, apabila mereka atau Sandra Dewi dan HM berhasil memperjelas bahwa harta kekayaannya yang dimiliki oleh Sandra Dewi yang tidak pernah dikasih oleh Harvey itu berhasil dibuktikan di TPPU, apakah itu tidak akan disita Bang? Gimana Bang? Yang membuktikan siapa sekarang nih? TPPU Bang? Betul, TPPU yang membuktikan itu. Apakah hakim bisa membuktikan atau Sandra sendiri? Mungkin Sandra sendiri Bang, dari Sandra sendiri. Sandra bisa membuktikan bahwa itu memang hasil daripada kerjanya jeripaya dia, kerja dia. Uh-huh. Ya tentunya kalau seandainya bisa dia buktikan secara hukum, ya tidak bisa dikenakan TPPU dong. Kalau bisa dibuktikan loh ya. Aliran dana Sandra Dewi berasal dari mana dan hasil pekerjaannya memang tidak ada keterikatan dengan harta gonogini yang dikatakan pisah harta ini, ya saya rasa terbebas daripada jeratan TPPU. Dasar hukumnya apa? Mau dikenakan di TPPU kalau dia bisa buktikan? Kecuali hakim bisa membuktikan ada relevansinya, ada irisannya dengan Harvey Muiz mengalirkan dana tersebut ke dia. Tentunya hasil itu adalah hasil daripada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Kira-kira begitu. Ya? Oke, Bang. Apabila Bang, kalau kayak Sandra bilang, oh ini hasil kerja saya, ini ada beberapa kontrak kerja saya dan ada beberapa kontrak kerja yang tidak tertulis. Nah, kontrak kerja biasanya kan kalau artis-artis itu kan off air-nya kan lebih banyak tuh Bang. Dalam artian off air itu adalah yang tidak berdasarkan dengan kontrak kerja. Itu gimana tuh Bang? Ya nggak bisa dong. Itu kan harus bisa dibuktikan secara tertulis. Nggak ada kontrak kerja secara on air, ternyata tidak ada bukti tertulis, yang nggak juga dong. Karena setiap pekerjaan itu pasti ada bukti tertulisnya. Nah, berarti kalau seandainya dia bekerja tidak ada akta bukti tertulis, ya berarti itu ilegal dong. Namanya juga kerjasama, kontrak. Namanya kontrak ya perjanjian kedua belah pihak atau antar pihak yang melakukan ikatan kerjasama. Tentu ada ikatan kontrak. Kemudian kelihatan hasil daripada kontrak tersebut, berapa jumlahnya, kan gitu. Berapapun yang dia hasilkan dari keartisannya, dari bisnisnya, itu kan jelas. Nah di situ nanti kita lihat disparitas daripada keuangan daripada Sandra Dewi, kira-kira logika nggak, sesuai nggak dengan apa yang dia kerjakan dengan jumlah uang itu. Umpamanya katakan bahwa Sandra Dewi memiliki uang tuh 8 miliar umpamanya ya. Ternyata kemampuan yang 8 miliar ini setelah diteliti ada 24 miliar, berarti kan tidak sesuai. Itu yang perlu diteliti dan selidiki.
Kalau memang terbukti tidak bisa dibuktikan ya kena TPPU. Tapi kalau Sandra Dewi bisa membuktikan ya terlepas dari TPPU tersebut. Kira-kira gitu ya. Oh iya, oke. Siap, terima kasih Bang. Ya.